Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Mustamam Ahmad atau KBA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton setia saya, para subscriber yang sudah setia menanti dan menikmati video saya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe. Dan akan terus kita posting beberapa video yang terkait dengan critical thinking. Dan kali ini saya akan bedah salah satu pemikir filsafat atau filosof dari Barat yang itu tidak sengaja saya jadikan sebagai objek penelitian saya selama 3 tahun terakhir. Nah, saya sudah pernah menyinggung tokoh ini sebelumnya dalam kajian kita tentang berpikir kritis. Tokoh yang dimaksud adalah Isaiah Berlin. Ini salah seorang abandoned philosophers. Jadi dia filosof abad 20 yang jarang dikenali, lahir pada tahun 1909, kemudian meninggal pada 1997. Jadi awalnya memang saya tidak begitu mengenal sosok Isaiah Berlin, tapi ini pertemuan saya dengan Isaiah Berlin itu karena satu dan lain hal saya pernah mengkaji pemikiran Charles Taylor. Dan nama Charles Taylor itu saya dapatkan dari ketika saya mengkaji pemikiran Henry Corbin. Henry Corbin itu yang menulis buku Creative Imagination in the Sufism of Ibnu Arabi. Jadi waktu itu saya mendalami pemikiran Henry Corbin, kemudian tiba-tiba saya terdampar di sosok Charles Taylor dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu A Secular Age, terbit tahun 2007. Tetapi kali ini seri pengajian kita akan lebih banyak bicara tentang sosok Isaiah Berlin. Dan Isaiah Berlin ini pertama sekali saya dapatkan bukunya ketika saya berada di Kinokuniya, salah satu toko buku terbesar di Kuala Lumpur. Jadi tahun 2012 itu saya menemukan buku ini, The Isaiah Berlin, The Proper Study of Mankind. Jadi an ontology of essays. Dan ini adalah kumpulan tulisan dari Isaiah Berlin. Waktu itu saya tidak kenal, tidak begitu mendalami, dan buku ini kemudian yang menyebabkan saya mencari lagi beberapa karya Isaiah Berlin, karena bagi saya menariknya apa? Kenapa kemudian Charles Taylor berguru kepada Isaiah Berlin? Apa yang unik dari sosok Isaiah Berlin? Dan orang tidak banyak kenal dengan sosok Isaiah Berlin, tapi saya sudah coba tulis 2 artikel tentang Isaiah Berlin dalam bahasa Indonesia, dan juga 1 artikel tentang Charles Taylor. Nah, apa yang membuat saya tertarik dari si Isaiah Berlin ini? Karena dia mengantar saya, karena saya memang background saya bukan background bidang saya filsafat, jadi saya tidak mengerti filsafat. Jadi melalui buku-buku karya Isaiah Berlin lah saya bisa mencuburi diri dengan dunia filsafat Barat. Dan ketika saya baca buku karyanya Isaiah Berlin, baru saya tahu tentang konsep the history of ideas. Jadi sejarah ide, dan sejarah ide ini memang sangat terkait dengan bidang keilmuan saya di S1, yaitu perbandingan mazhab, di mana kita memang bergumul dengan berbagai pemikiran. Jadi ini kemudian yang memperkuat keyakinan saya bahwasanya ide itu sangat luar biasa dampak dan pengaruhnya, dan pernah saya kupas bagaimana melakukan proses tentang the power of ideas. Nah,
Saya akan coba ungkapkan beberapa pandangan para sarjana tentang Isaiah Berlin. Mungkin ini akan panjang, mungkin sesi ngaji kita tentang Isaiah Berlin. Jadi salah satu penulis, Hermione Lee, dalam pengantar buku Isaiah Berlin, itu kalau tidak salah saya buku Personal Impression, bukunya si Isaiah Berlin ini, karena dia memang Isaiah menulis buku banyak sekali, tapi hampir semuanya adalah kumpulan tulisan. Jadi Hermione Lee menulis bahwasanya Isaiah Berlin was a political philosopher, an historian of ideas, a biographer, and a narrator of life. Jadi he believed, dia percaya kepada kejeniusan seseorang and the power of individual, kekuatan seseorang dalam menerapkan perubahan dalam sejarah. Jadi to change and influence the history. Jadi Isaiah Berlin sangat yakin dengan kekuatan sosok individu dalam merubah sejarah. Dan ini saya rasa yang menarik dari sosok ini, karena dia mampu dari sekian belas karya dia yang saya koleksi, hampir semuanya dia mengkaji tentang kekuatan dan sosok orang-orang terkenal dalam sejarah, terutama di Barat, dan dia mengkaji juga di Rusia, kemudian di Jerman. Hampir semua filosof pernah disentuh oleh Isaiah Berlin. Dan satu lagi yang menarik adalah tadi saya sebutkan buku Personal Impression-nya Isaiah Berlin, di mana dia menyajikan concern dia tentang sosok dan orang-orang yang hebat yang pernah dia jumpai, baik itu murid, guru, teman, kolega, dan semuanya. Karena itu Lee mengatakan he was fascinated by charisma. Dia sangat tertarik dengan karisma seseorang dan intellectual energy dan kekuatan intelektual. Dan ini saya rasa jarang kita menemui filosof yang punya kekuatan di dalam menarasikan kekuatan ide dari orang-orang tertentu yang hebat dalam sejarah. Jadi singkat kata, Isaiah Berlin ini mampu mencari dan menemukan bagaimana kekuatan seseorang dalam satu rentang sejarah. Nanti akan kita kupas beberapa karya dia, dan ini yang saya rasa tidak kita temui, jarang kita temui para filosof yang mau dan mampu mengkaji tokoh-tokoh dalam pemikiran atau orang-orang yang hebat, yang memiliki pengaruh. Saya rasa hebat itu tidak hanya hebat dalam arti kata dia great, tetapi juga orang yang mungkin sederhana tapi punya dampak dan impact bagi masyarakat. Nah, Isaiah Berlin juga disebutkan oleh Jonathan Israel. Ada salah satu lagi penulis dari Barat. Ini kalau tidak salah saya, Jonathan Israel ini dalam bukunya The Three Critiques of Enlightenment, ada bukunya di depan saya ini, dia mengatakan bahwasanya Isaiah Berlin abandoned conventional philosophy toward and the end of Second World War, and amid impassioned gloom of Cold War, turned instead to what he called the history of the ideas. Jadi tetap juga dia sebutkan bahwasanya Isaiah Berlin ini merupakan salah seorang abandon, filosof yang jarang sekali diketahui sosoknya, sangat misterius, karena karya-karya dia kemudian banyak sekali diedit, dipublikasi ulang oleh Princeton Publishers, kemudian diedit oleh Henry Hardy. Jadi sekian belas buku dia yang saya miliki ini hampir semuanya diedit oleh Henry Hardy. Nanti akan kita ada di sini tulisan dia banyak sekali komentar tentang Henry Hardy, bagaimana dia bersusah payah mencari dan menemukan karya-karya Isaiah Berlin dalam bentuk teks, kemudian dalam bentuk dia memberikan broadcast atau menyiarkan atau menjadi orang yang kalau dulu di zaman mungkin zaman perang menjadi orang yang memberikan pencerahan melalui radio. Nanti juga para sahabat bisa mendengar suara Isaiah Berlin di YouTube kalau ingin mendengar suara dia. Jadi dari beberapa komentar para sarjana itu, bagi saya menunjukkan bahwasanya
Berlin memang salah satu filosof yang telah berjasa membuka ranah baru mengenai sejarah ide-ide di Barat. Jadi bagi saya belum menemukan adanya para peneliti atau para filosof selain Isaiah Berlin yang mampu memberikan penghormatan intelektual kepada para sarjana, para filosof sebelumnya, baik dia mendukung maupun mengkritik selengkap karya-karya dari Isaiah Berlin. Dan inilah kemudian yang mengantarkan saya untuk menulis buku Isaiah Berlin. Selama sudah hampir 4 tahun belum selesai karena memang agak berat saya mendalami pemikiran Isaiah Berlin. Dan ini yang saya sampaikan adalah beberapa tema yang saya rasa penting untuk memahami siapa sebenarnya Isaiah Berlin. Dan nanti teman-teman boleh juga, sahabat, mencari sosoknya di Google. Nah, ketika saya mendalami ilmu sosial dan humaniora, para sarjana cenderung mengatakan bahwa salah satu filosof yang kerap dirujuk adalah Hegel. Dan ini juga pernah saya tulis bagaimana dampak Hegel. Dan salah satu sarjana yang paling komprehensif dalam menulis tentang Hegel adalah Charles Taylor. Ketika saya mendalami karya Charles Taylor, tidak saya duga ternyata dia menulis juga buku-buku lain yang saya rasa memberikan dampak, atau dia juga kena pengaruh dari sosok siapa tadi, Isaiah Berlin. Jadi singkat kata, kalau kita mengenal Hegel melalui Charles Taylor, maka ada satu sosok lagi yang sangat luar biasa tapi jarang sekali kita dengar di Indonesia dikupas, yaitu Johann Gottfried Herder. Dan inilah yang menjadi tokoh yang dikaji oleh Isaiah Berlin. Jadi kalau tidak salah saya ada bukunya di sini, yaitu buku Isaiah Berlin. Ini tentang Vico dan Herder. Jadi kalau Charles Taylor mengkaji tentang sosok Hegel, maka Isaiah Berlin mengkaji tentang Herder, dan topiknya adalah History of Ideas. Jadi sejarah ide. Lagi-lagi ini bagi saya menarik, konsep sejarah ide ini, dimana di kita di dalam Islam, dalam studi Islam juga banyak sekali literatur bagaimana kekuatan-kekuatan ide, kekuatan-kekuatan gagasan yang muncul dalam Islam yang memberikan pengaruh hampir sekian abad. Itu saya punya bukunya Said Hussein Nasr, salah saya itu History of Islamic Philosophy, ada sekian ribu halaman. Dan ini kemudian menjadi jembatan bagi saya. Saya kenal Hegel melalui Charles Taylor. Kemudian saya kenal Herder, ada bab khusus yang saya tulis dalam buku saya itu, melalui karya Berlin. Nah, tidak hanya Herder yang dia perkenalkan atau yang diperkenalkan oleh Isaiah Berlin, tapi juga Vigo, Giovanni Battista Vigo, lahir pada 1668 dan meninggal pada 1744. Dan ini tadi saya sebutkan Vigo dan Herder. Nah, beberapa konsep, atau karena tulisannya Isaiah ini banyak berserakan, di sini juga bisa kita temukan sebenarnya tentang penjelasan dia tentang the history of ideas, kemudian tentang konsep-konsep dari Isaiah Berlin dalam buku ini. Nah, dua tokoh ini sebenarnya yang menjadi kemudian the critic of enlightenment, kritik terhadap era pencerahan yang dilakukan oleh Isaiah Berlin. Jadi dia mengkritik era pencerahan, ini kan kita coba kupas pelan-pelan, terhadap dominasi rasionalisme yang pengaruhnya dari Prancis. Jadi kalau tidak salah saya ini Vico ini dari Italia. Satu lagi yang menarik dari sosok Isaiah Berlin adalah dia juga satu-satunya sarjana, bentar saya cari dulu bukunya, kayaknya masih ada ini. Ini satu-satunya sarjana pada tahun 30-an yang menulis tentang biografi pemikiran Karl Marx. Nah, ini saya rasa menarik, ada banyak cerita di balik
penulisan buku Karl Marx ini. Jadi ini udah edisi tahun berapa, 2013 tidak salah saya. Tapi buku ini kemudian yang menjadikan sosok Isaiah Berlin semakin terkenal, karena waktu itu tidak ada orang yang mau menulis tentang biografi pada tahun 30-an tentang Karl Marx, tapi Isaiah kemudian mau menerima dengan berbagai alasan. Dan buku ini sangat menarik ketika kita mencari bagaimana pada tahun tersebut bagaimana duduk perkara dan bagaimana duduk pemikiran dari Karl Marx ini yang lahir pada 1818 sampai 1883. Jadi karya-karya Berlin tadi menurut Alan Ryan itu merupakan karya usaha pertama yang menjadikan Isaiah Berlin itu sebagai sejarawan ide. Kemudian tadi saya katakan Isaiah Berlin, kenapa dia penting dalam lokus sejarah filsafat di Barat? Karena dia merupakan salah satu sarjana yang melakukan kritik terhadap era pencerahan di Barat. Dan kemudian ini juga menarik juga nanti kita lihat bagaimana keterkaitan antara dia sebagai Yahudi, karena sebenarnya Isaiah ini juga merupakan salah satu sarjana Yahudi dari keluarga Yahudi, hidup di Inggris, kemudian pernah bekerja di Amerika, dekat dengan pihak Israel. Jadi ada banyak misteri di belakang biografi dia. Di samping itu juga dia pernah terlibat dengan, ya kalau dalam buku yang saya baca, menjadi bagian dari operasi intelijennya Inggris. Nah, Berlin itu melakukan kritik terhadap pencerahan di Barat, dan sedikit sarjana yang tahun 30-an yang berani melakukan itu, karena waktu itu ya sebagaimana kita ketahui era pencerahan merupakan babak baru dari bagaimana Barat bangkit dari keterpurukan. Kemudian Berlin melakukan proses kritik tadi dengan salah saya ada bukunya di sini, saya cari di bawah itu kayaknya, tentang kenapa dan ada apa dengan era pencerahan. Nah, sebentar saya carikan di sini. Ada banyak rahasia tapi misteri terhadap sosok Isaiah Berlin ini. Kenapa kemudian tahun awal-awal dia jarang sekali dimunculkan ke permukaan, hanya belakangan, ya mungkin saya rasa setelah 2000-an ke atas baru banyak para sarjana yang mengkaji sosok Isaiah Berlin. Sudah ada The Cambridge Companion of Isaiah Berlin, kemudian ada lagi itu Isaiah Berlin The Journey of Jewish Liberal. Jadi banyak karya. Nah, inilah kemudian yang mendorong saya untuk memahami pemikiran Isaiah Berlin terhadap gagasannya tentang zaman pencerahan di Barat. Kemudian bagaimana kita mampu memahami sosok Isaiah Berlin. Ini satu buku yang ditulis oleh Michael Ignatieff tentang biografi Isaiah Berlin. Dia sebagai orang Rusia dari Riga, kemudian dia juga menjadi warga Inggris, terutama ketika dia berkhidmat di kampus Oxford University. Ada banyak juga cerita di balik dia sebagai salah satu fellow paling bergengsi di dunia, itu Al Sol. Jadi nanti bisa dicek di Google tentang siapa yang boleh masuk ke Al Sol di Oxford University. Dan dia juga sebagai seorang Yahudi. Jadi pergolakan akademik, pergolakan identitas, pergolakan persepsi, opini, ide, gagasan pada sosok Isaiah Berlin ini memang belum banyak diketahui secara luas, terutama di Indonesia. Tapi para sarjana sudah banyak kemudian mencoba menggali kemisteriusan sosok Isaiah Berlin ini. Ini tadi yang saya sebutkan kritik dia terhadap era pencerahan, Three Critique of the Enlightenment. Ini dia mengkaji tentang Foucault, kemudian mengkaji tentang Herder, kemudian dia juga mengkaji tentang, saya juga belum pernah kenal namanya, Hamann, salah satu filosof dari Jerman. Dan
ada banyak ilmu atau banyak perspektif di dalam buku ini, bagaimana perlawanan gagasan, perlawanan ide terhadap dominasi pemikiran Renaissance atau pemikiran pencerahan. Dan ini yang kemudian menyebabkan saya tertarik untuk mengkaji sosok Isaiah Berlin. Dan kemudian kritik Isaiah Berlin terhadap era pencerahan itu memang agak sedikit emosional, antara persoalan ras. Kita tahu bagaimana dampak yang dirasakan oleh Yahudi dari era pencerahan ini, kemudian tentang kebudayaan, kemudian juga tentang konsep internasionalisme. Dan ya, dia memberikan kita juga sebuah pelajaran penting tentang keyahudian, tentang dia juga mendukung dan konsep dia dipakai di Israel, tapi juga dia tidak mau menjadi warga Israel karena diminta untuk membantu pemerintah Israel waktu itu. Isaiah Berlin tadi saya katakan adalah salah satu sarjana yang lahir di Riga. Nanti kan kita kupas secara mendalam biografi dia di Rusia, kemudian berkiprah secara intelektual, secara akademis di Oxford University. Kemudian dia juga banyak bekerja atau berkiprah sebagai seorang diplomat. Jadi dia punya banyak cerita tentang pengalaman dia berjumpa orang. Kalau kita baca buku ini, Personal Impression, ini adalah buku dia bagaimana dia berjumpa dengan orang-orang besar, kesan dia dengan orang besar, dengan guru dia, dengan mentor dia di Oxford, kemudian dengan teman dia. Dan ini saya rasa terima kasih kepada Henry Hardy yang telah mengumpulkan tulisan atau kesan-kesan Isaiah Berlin terhadap sahabatnya. Dan Isaiah Berlin juga sangat penting juga kita pahami tentang tokohnya adalah ketika dia mampu memetakan, dan ini sangat terkait dengan Perang Dunia Kedua. Saya tidak tahu buku ini tentang Russian thinkers, tentang pemikiran orang Rusia. Jadi dia mampu memetakan tokoh-tokoh penting, key person yang mempengaruhi intelektual di Rusia. Ada pengalaman dia berjumpa dengan Akhmatova, namanya nanti saya coba cari di sini ada ini. Kemudian juga dia mampu memetakan Soviet Mind. Jadi ini saya tidak tahu apakah ini merupakan sebuah atau dua karya yang sangat luar biasa dan memiliki dampak terhadap perang dingin atau Cold War. Kemudian ada lagi buku yang sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang amat luar biasa di Indonesia. Kayaknya bukunya orang banyak bicara tentang liberty tentang konsep freedom dari Isaiah Berlin. Ini saya dapatkan juga bukunya dari terbitan Oxford University. Nah, ini saya rasa beberapa hal kemudian nanti kita coba dalami tentang sosok Isaiah Berlin yang sangat enigmatik bagi saya. Sangat suka ditebak dia itu sebenarnya siapa, dan bagaimana dia melihat orang, dan bagaimana dia mempersepsikan dunia akademisnya. Dan dia juga terkenal dengan sebuah buku, kalau tidak salah saya ini bukunya, ini nanti The Hedgehog and the Fox. Jadi ini buku tipis, sudah diedit juga ada Henry Hardy. Jadi di sini menceritakan tentang pandangan dia tentang Tolstoy. Kemudian di situ dia menulis tentang dia kutip dari buku orang tentang tadi tulisannya, serigala tahu banyak hal tapi landak hanya tahu satu hal yang penting. Jadi ini kemudian yang menyebabkan buku ini sangat terkenal, yaitu The Hedgehog and the Fox. Inilah mungkin saya rasa para sahabat saya, kenapa kemudian saya tertarik kita akan membuat kajian khusus tentang Isaiah Berlin. Dan ini mungkin saya juga tidak begitu menguasai dan mendalami
pemikirannya Isaiah Berlin, karena saya juga sedang belajar tentang Isaiah Berlin. Tapi ini satu hal yang ingin saya garis bawahi, bahwasanya Isaiah Berlin merupakan salah satu tokoh yang berada di balik peristiwa besar di dunia, dan dia tidak begitu terkenal, jadi orang jarang mengenal dia, walaupun dia sangat terkenal di kalangan diplomat. Dan Isaiah Berlin juga memiliki karya yang sangat banyak, yang itu adalah karya kumpulan tulisan dia, itu sudah saya katakan. Dan karya-karya ini semuanya diedit oleh Henry Hardy. Sampai sekarang bukunya masih dibaca, dan ada website khusus tentang Isaiah Berlin. Nanti kan coba kita dalami tentang biografi dia. Ada sekian, ya, apa dasar pemikirannya Isaiah Berlin, kemudian latar belakang kehidupan Isaiah Berlin, dan watak dan karakter yang membentuk jiwa filsafatnya atau kefilsafatannya, dan yang terakhir bagaimana landscape ide gagasan yang dihasilkan oleh Isaiah Berlin. Dan nanti akan kita jawab pada bagian kedua dari kajian kita terhadap sosok Isaiah Berlin. Demikian para sahabat, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi, jika ini ada manfaat, silahkan di-share, di-komen, dan di-subscribe, karena kajian kita ini memang kajian tentang sosok. Nanti silakan juga dicari bahan-bahan lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.